Alhamdulillah kita bersyukur banget karena sejujurnya waktu awal-awal preparation dan lain-lain kita tahu kalau misalnya Samuel ini IP yang sangat besar dan sudah banyak pembaca dan juga sudah banyak yang punya ekspektasi. Jadi kita lumayan deg-degan dan agak terpressure tapi in a good way karena itu tandanya kita mau hasilnya yang paling maksimal, kita mengeluarkan yang paling maksimal dari kitanya juga buat project ini. Jadi sekarang lihat udah tayang, banyak cinta, banyak kasih sayang yang diberi dari pembaca dan teman-teman yang nonton seri Samuel tuh kita rasanya seneng banget. Alhamdulillah, saya syukur banget pastinya. Hadi. Kalian sempat nonton nggak sih? Tadi mau pernah nonton. Tadi mau jawab dulu. Tadi mau jawabnya sih. Iya, kalau dari aku ya bersyukur, bahagia, senang gitu. Seriesnya rame. Apalagi waktu di awal mau syuting sempat deg-degan. Cuman pas di awal tayang itu aku deg-degannya justru beda. Justru aku deg-degan sampai aku nggak berani buat nonton. Tapi dengan seiring berjalan waktu, lihat antusias teman-teman banyak yang bilang alhamdulillah sesuai ekspektasi. Akhirnya jadi aku jadi lebih berani lagi buat nonton dan buat ikut promosi juga. Aku sih, ya kalau dari menanggapi karena Samuel ini viral di mana-mana, aku bersyukur karena viralnya karena hal yang positif bukan hal yang negatif gitu sih. Sekarang kan viral tuh konotasinya bisa positif bisa negatif kan. Jadi, pas aku baca ternyata memang bisa teman-teman yang dari baca Samuel tuh puas sama hasilnya. Jadi ya sebenarnya udah sesimpel itu aja udah bikin kita happy sih. Benar. Setuju. Sebelum lanjut mungkin bisa perkenalan satu-satu ya. Boleh. Siapa dan sebagai apa di Samuel. Boleh. Oke, aku Fadil terus sebagai aktornya sebagai Samuel. Dan sebagai apa? Sebagai Iya, mau lu aktor banget sih. Bisa sebagai kameramen, sebagai sutradara. Oh iya. Sebagai pemadam kebakaran bisa juga. Iya. Iya. Saya sebagai Samuel di sini, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, aku Saskia Chadwick, aku berperan sebagai Azura. Halo, aku Inertian, aku berperan sebagai Kanva. Halo, aku Emir Razan. Aku di sini berperan sebagai Raska. Oke, lanjut. Tadi apa ya? Nonton. Ketika nonton gitu ya. Ketika kalian nonton acting kalian sendiri itu gimana ekspresinya atau ada kejutan ternyata kok gue gini ya gitu tuh, ada reaksi seperti itu nggak sih? Aku rasa pastinya kayak setiap kalian juga ngasih kayak setiap nonton project kita masing-masing pasti ada yang kayak aduh kok gue gitu ya, kok gue gini ya gitu. Aku rasa itu pasti normal karena kita juga maunya belajar terus, berkembang terus. Tapi Saski juga kebetulan ngikutin banget dan nonton juga seri Samuel ini. Dan apa ya, mungkin awalnya rasanya kayak agak takut buat nonton karena Azura ini very bubbly, very kayak gitu, dan aku malu ngelihat aku kayak ih dulu diem deh gitu. Cuman ngelihat respon dari teman-teman aku juga yang Saski kayak lumayan kaget banget. Teman-teman Saski juga ikutan nonton dan mereka sangat amat bersemangat nontonnya, kayak benar-benar nanyain aku kayak kapan keluar lagi ini episode terbarunya, atau mereka minta spoiler sama aku yang nggak aku kasih juga. Cuman kayak ngelihat reaksi itu semua dari apalagi teman-teman terdekat aku, orang-orang yang aku sayang, rasanya kayak ternyata we did good ya gitu, dan itu perasaan yang sangat senang sekali. Iya. Kalau aku sih ini pengalamannya menarik. Jadi kita kan sempat ada premiere nonton bareng-bareng tuh di CGV. Pas mau mulai itu Saski sama Fadi itu mukanya pucet gitu, kayak udah deg-degan gitu. Terus setelah nonton pun mereka si Saski lumayan parah, dia lumayan deg-degan kayak ini oke nggak ya. Terus aku selalu bilang Saski ini bagus gitu. Aku aja sebagai pemain di sini aku ngelihat Saski acting, ngelihat Fadi acting dan semua teman-teman di sini tuh aku happy gitu, karena nggak tahu ya, kita persahabatan, apalagi Diamond Gang, persahabatan itu terasa nyata gitu. Terus aku ngelihat Samuel sama Azura tuh gemes banget, aku kayak nontonnya ketawa-ketawa sendiri, gemes-gemes sendiri gitu. Jadi aku happy banget gitu sama Samuel ini gitu. Dan akhirnya Saski juga sekarang gimana perasaannya? Sekarang udah happy. Udah happy kan? Alhamdulillah. Jadi ya gitu sih, seru-seru banget. Tadi mungkin mana? Kalau aku ya biasa aku kalau misalkan nonton film atau series itu sendiri kan biasa menjadi buat pembelajaran lagi gitu buat kedepannya. Cuman baru di kali ini aku deg-degan ketika premiere itu kayak deg-degan, yang aku pikirnya bukan buat evaluasi, aku ketika ngeliat ini maksud nggak ditonton ya, karena kan isi satu studio kan banyak kan teman-teman semua kan. Iya, kita pembaca ya. maksudnya teman-teman dari cast juga yang diundang. Oh iya. Iya.
aku penasaran nih yang nonton nanti gimana ya, apakah sesuai ekspektasi mereka atau cuman menang di ekspektasi teman-teman doang gitu. Cuman ya akhirnya itu udah terbayarkan setelah 2 minggu tayang. Emir gimana? Bagus saya. Sepakat. Aku juga senang banget karena di sini kan peran aku antagonis ya. Dan setelah ngeliat antusiasme penonton tuh kayak banyak yang bilang antagonisnya malah lucu, nggak bisa dibenci, jadi kayak aku senang sendiri gitu juga. Antagonis soft spoken. Antagonis soft spoken kan. Antagonis green flag. Antagonis green flag. Stealing banget ya. Jadi keunggulan juga. Jadi baca komen-komen juga ya. Baca komen. Terus? Karena lucu-lucu banget komen-komennya, Iya, walaupun mungkin ada beberapa yang pro dan kontra, tapi semuanya tuh lucu-lucu banget untuk dibaca karena antusiasmenya tinggi banget. Yang paling lucu apa mungkin Ban sedikit komen? Paling lucu apa ya? LL ketek. Oh iya, itu kenapa sebenarnya gak ngerti. Aku tapi ada juga pengalaman lucu. Jadi sebelum dari awal kita yang di acara yang di Fairmont tuh, itu kan banyak orang yang bilang nggak cocok Samuelnya dan lain-lain segala macam. Memang pada saat itu aku sedang berkumis dan jenggotan, masa Samuelnya jenggotan dan lain-lain. Ada satu yang aku hujat banget. Saat udah tayang, jalan seminggu tayang, 2 minggu tayang, tiba-tiba orang itu nge-DM lagi. Dia bilang, aku minta maaf ya waktu itu aku ngehujat kamu. Dia minta maaf tiba-tiba. Itu lucu sih. Tapi ini kan di sini perannya sebagai anak SMA, sementara usia kalian sudah melewati SMA ya. Ada kesulitan atau kekhawatiran nggak sih nggak masuk gitu? Kalau kita udah tua sih, Fadi tapi baru masuk SMA. Kayaknya dari semuanya aku yang paling mendekati SMA deh. Kebetulan aku juga masih SMA. Kalau aku SMP. Jadi sebenarnya beban itu secara nggak sadar ada, tapi balik lagi ketutup dengan beban yang lebih tingginya lagi, itu beban ekspektasi penonton, pembaca. Iya sih, Itu tapi itu. Karena dibantu dengan cast-cast yang lain, Benar. kayak semuanya juga masih SMA. cocok. Iya, Ada yang juga SMA ada beneran, yang ada yang SMP, Ada Bener-bener. yang udah tua, ada yang udah Andi kan? Andi tuh kayak udah 97. dinosaurus lah. udah cocok masuk ini ya museum ya. Nggak, tapi maksudnya kayak karena ketemu sama cast-cast yang juga seru banget, Yes. chemistry kita semua juga sangat bagus. Jadinya mungkin karena bersanda terus kali ya. Betul. Jadi ya rasanya kayak kita syuting rasanya kayak sekolah. Iya benar. Iya. Kayak kita Iya sih. benar-benar misalnya kita ada salah satu dari kita yang break cepat, selesai syuting cepat, itu kita masih bakal tetap nongkrong sampai malam, sampai semuanya selesai karena seseru itu di lokasinya. Jadi aku rasa buat memerankan peran SMA mungkin jadi jauh lebih gampang karena teman-teman castnya juga. Itu pasti. Kalau budaya SMA sekarang yang kalian kaget apa? Budaya SMA sekarang Yang kalian tahu pas di Samuel, oh, ternyata SMA sekarang kayak begini. kalau dari Samuel ya mungkin kayak yaudah kita syuting biasa gitu ya, pada kayak misalnya scene class, mungkin sebelum pernah ngalamin scene class. Yang aku kagetin adalah ini out of topic teman, ternyata di SMA sekarang yang aku dapat dari info teman-teman gue yang masih SMA, katanya sekarang lebih kurang ajar anak-anak. Katanya ya, tapi nggak semua sekolah begitu. Iya ya. Katanya begitu deh, aku dapat infonya ya. Tapi kalau zaman kalian sama nggak sih perspektifnya dari yang seri Samuel sama kalian waktu SMA? Atau beda jauh? Mungkin kalau dari aku hampir sama ya, karena emang nggak terlalu di highlight tentang sekolah banget ya. Iya. Juga kan. Gimana bersekolahnya gitu tuh nggak terlalu di highlight, emang lebih di highlight ke cerita dramanya, cerita percintaannya, Satu ya pertemanannya sih. pertemanannya, Di sekolah ada persahabatannya, konflik gitu. betul. Kalau menurut kalian sendiri, kenapa sih seriesnya bisa viral terus diterima sama masyarakat? Pada suka gitu sama kisahnya? Kenapa kira-kira? Mungkin bisa ditanya ke penonton ya kalau itu ya. Tapi kalau Ya menurut mungkin, aku- coba. Menurutku yang pertama pasti kan ini udah jadi IP yang besar gitu, banyak pembacanya, dan alhamdulillah kita memenangkan ekspektasi penonton. Pun juga menurutku yang paling styling adalah Raskalnya sendiri di sini yang dibuat antagonis, tapi dia berhasil buat tertransfer ya. Dia berhasil membuat gemas juga. Jadi ada dua kubu, Azura Samuel sama Azura Raskal gitu. Betul.
Saskia dan Fadi kan di ship-shipin juga ya sekarang. Tapi sebelumnya sempat khawatir nggak sih kalau penonton tuh nggak move on sama kalian sama lawan main yang lain gitu? Aman aja sih. Aman aja sih. Oh kebetulan juga Saski sama Fadi juga udah 4 kali project bareng kan, jadinya kayak begitulah ya. Ya aman aja sih kak, alhamdulillah. Kemarin yang kelima apa yang keempat? Ini kemarin keempat. Iya yang kemarin keempat. Kemarin baru. Yang Samuel ini ketiga kita project bareng. Oh, berarti akan ada Udah lagi. jadian belum kalian? Oh my god. Enggak, itu bercanda. Kenapa? Ini kan jadi Samuel ya, di kolom komentar udah sering dipanggil sebagai Samuel atau di real life sering dipanggil Samuel ketika di tempat publik gitu. Enggak dipanggil Samuel, tapi lebih tepatnya dipanggil Baby L. Itu kan ikonik banget ya kode Iya. BBL gitu. itu yang jadi hal lucu juga sih. Dipanggil Baby L bukan nama peran Samuel. Terus lu nengok pas Langsung waktu- ngeh nggak? Langsung nggak pasti dong kalau lagi di luar. Coba kayak gimana? BBL. Baby L. Kenapa ya gitu? Untuk Berarti setelah series ini Saskia sama Fadi semakin dekat, semakin klop apa gimana gitu nggak? Semakin seri setelah series ini justru kita jadi jarang main ya. Kayaknya udah enak juga deh ketemunya. Iya. Karena waktu syuting kan kita ketemu tiap hari di lokasi. Benar-benar. Setelah syuting nggak lama kita tiba-tiba ada Seproject ada lagi. seproject lagi. Kita ketemu di tempat reading dan di Iya. lokasi. Dan itu juga baru selesai dan ya belum sempat janjian lagi buat ketemu sama ya teman-teman. Sekarang ketemunya sambil kerja. Benar. Ketemunya sambil kerja. Iya, ketemu sambil kerja. Tapi emang persahabatan kita menurut lo makin bagus gak chemistry-nya? Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Gitu-gitu aja kok katanya gitu. Tapi kan ketemu lagi di next project gitu. Itu lebih enak lagi untuk bangun chemistry-nya atau malah masih kebawa sama yang Samuel ini gitu? Kalau chemistry sih menurut aku nggak ada problem, cuman mungkin yang jadi tantangan adalah gimana caranya biar beda gitu, karena udah ada udah repetisi. Kalau ada project lagi berarti kita udah project yang kelima kali. Gimana caranya buat bikin lima-limanya ini berbeda gitu. Berbeda, Kita iya. harus brainstorming lagi itu yang jadi tantangan. Jadi kalau chemistry udah aman, cuma lebih di pengembangan ide. Itu apa serial juga? Oh enggak, ini belum ada lagi so far ya. untuk Kalian masing-masing pernah menemukan persahabatan yang kayak di Samuel nggak sih di kehidupan nyata? Di sini ya. Susah. Kalau aku enggak sih, karena kebanyakan mainnya di lokasi syuting. Mungkin bertemannya sama teman-teman di lokasi aja. Nggak punya yang sesolid. Di luar pekerjaan enggak. Apalagi ini rame-rame ya. Kalau di Samuel ini kan kita gengnya ber-8, jadi kayak enggak sih, paling cuma 1-2 orang. Iya. Mungkin Saski, Fadi, Emin. Kalau aku sih ada ya teman COVID itu pun juga kita kenal berapa. Mungkin ada teman online geng ya. motor gitu. Oh, geng Kalau motor sih malam-malam enggak ya, enggak jadi suka geng motor, cuman maksudnya meresahkan warga gitu. Ya sih, Dengan Cuman- knalpotnya. lebih merasakan orang tua kami masing-masing karena berisik malam-malam kalau lagi teleponan rame-rame. Teman-teman online pas COVID. Oh. Tapi masih sering ketemu atau Ketemu enggak online karena doang? teman online jadi Online. gitu aja. Different kan. Iya. Kalau aku ada sih sebenarnya. Itu kayak kita tuh geng kolektif gitu. Kolektif, jadi PMS karaoke namanya. Asik. Jadi kita anak karaoke banget. Jadi ditunggu ya event selanjutnya. Iya, Itu undang selanjutnya dong ditunggu. PMS. Kita bersebelas orangnya soalnya. rutin berkaraoke? Iya, rame-rame. Karena tuh Rutin berkaraoke atau enggak? Ah, Rutin berkaraoke. rutin berkaraoke atau enggak? Kita tergantung callingan aja. Jujur banget gimana, masnya. gimana waktunya pas, itu kita jalanin aja. Itu ini aktor semua atau beda latar belakang? Ada beberapa yang aktor, ada kita 8 dari 11 kita itu aktor. Terus Tiganya. 3-nya enggak. Tiganya apa? 3 ada yang atlet bola, ada yang pekerja kreatif, ada yang lain-lain. Apa tadi namanya? PM? PMS. Apa panjangnya? Kalau menstruasi
PMS tuh pesona pemuda kesepian. iya. Emang orang-orang yang sepi aja gitu. Berarti karaoke-nya lagu-lagu melo ya? Boleh balik Samuel. Oh iya lanjut Berarti ke Samuel. jomblo semua itu. Apa? Jomblo semua dan cowok semua ganteng-ganteng. Kok jadi promosi? Ya calling lah ya kalau kalian ada event-event itulah, kasihan lah teman kita ini. Nah untuk Andy kan belakangan peran kamu di film banyak kan gore ya. Terus tiba-tiba di sini walaupun geng motor agak imut lah ya sebagai anak SMA. Banyakan gore ya. Iya banyak gore belakangan. Nah itu buat kamu perubahan acting itu gimana? Memang gimana ya? Di Samuel nih ada termasuk challenging juga ya, karena justru bukannya aku harus bermain dengan karakter yang berat dan banyak layer, justru di sini kayak anak muda yang kayak anak SMA tapi tiba-tiba jadi Ubi gitu. Jadi Iya gimana ya? Aku belum pernah bermain jadi karakter kayak Kanva ini sih. Beda aja gitu. Karena dia sosok yang sering membantu temennya, berkontribusi banyak di gengnya, dengan punya keterbatasan dan mempunyai satu kondisi gitu. Jadi kayak menarik buat diolah, menarik buat dicari, buat masuk ke dalam karakter itu. Prosesnya menarik. Nah, kalian kan udah lulus SMA ya. Nah, pas saya SMA kan punya gestur atau sesuatu yang ciri khas gitu. Nah, kalian dituntut ada perubahan nggak sih dari itu? Atau nggak physically rambut atau apa berat Rambut badan? sih kita kemarin Rambut sih lumayan diperhatiin lumayan diperhatiin banget kemarin. Terus malah kita waktu itu kalau aku sempet konsultasi sama hair stylist kita, kayak ini anak muda sekarang tuh kayak apa sih rambutnya gitu kan. Anak-anak sekarang kayak model-model rambut yang terbaru tuh apa. Kemarin rambut aku dibikin setengah mulai gitu. Dan ya work sih. Mas kelihatan banget loh umurnya nanya. Anak-anak muda zaman sekarang. Anak muda aja. Iya sih, jujur saya agak kurang nih kalau ke Gen Z gitu, lebih ke milenial ya. Mainnya juga nggak sama Gen Z, jadi ya gitu deh, harus nyari-nyari tahu, harus nyari referensi yang banyak. Ada tuh Pak. Kita sedikit tadi kan sempat menyinggung soal apa knalpot di series kan banyak knalpot Benar. berisik. Merasa terganggu nggak sih dengan motor-motor saya tinggi dan knalpot berisik itu pas syuting? Pas syutingnya enggak sih, karena kebetulan juga seru banget Pak waktu kita syuting, jadi kayak gimana ya? Cuman nggak keganggu nih, cuman kalau ada komunikasi jadi terhambat aja. Bener. Karena Ren, apa? Iya kayak Iya kemana? Belok action, kiri gitu. action. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Jalan. Iya. Gitu. Oh iya jalan guys. Gitu. Atau kadang kayak di hati juga nggak kedengeran. iya kadang kita bawa HT juga kan di tas masing-masing gitu. Belok kiri ya, depan ini belok kiri ya guys gitu. Ada yang lurus, ada yang tiba-tiba kemana nggak tahu. Jadi waktu kenapa? Dan jujur koordinasi untuk adegan motor tuh susah loh. Benar. Itu susah banget untuk Benar. stabilin gitu, kayak bikin formasi itu tuh sulit banget, apalagi di jalanan. Walaupun jalanannya kita blok ya untuk syuting, cuman kayak tetap aja adegan motor tuh challenging banget sih secara Betul. teknis tuh ribet. Karena ada yang fokus syuting, ada yang fokus dengerin lagu, Ada yang geber-geber, ada yang fokus oke gue harus keren. Ada yang fokus angkat Itu syutingnya di mana pas adegan motor di itu di daerah di pick. iya di Pik. itu kalian sendiri berarti yang naik motor? Iya. Kecuali adegan-adegan yang itu pakai stand. Padahal gimana rasanya naik motor beneran? Naik motor, alhamdulillah dulu kan kalau lagi free time, kalau lagi syuting mau misalkan mau main padel, mau ketemu teman di daerah-daerah dekat rumah, aku naik Gojek. Jadi alhamdulillah ada pengalaman naik motor sebagai penumpang. Tapi kalau nyetir motor, karena aku nggak pernah punya motor, jadi pengalamanku punya motor adalah dari syuting sebelum-sebelumnya. Kita ada workshop motor juga. Jadi Motornya, jadi kecintaan nggak sih? karena motornya berisik jadi Berapa lama berarti workshopnya waktu itu 2 bulan, 2 hari. 2 hari. Buat motor. Karena ada beberapa yang banyak kan dari itu udah bisa. Sastra udah jago. Gitu. Semuanya udah bisa sih rata-rata. Iya, pada bisa. Kecuali geng Caitan. Geng lu. Geng aku ada 3, yang bisa 2. Geng aku ada 4. Itu yang bisa naik motor 2, aku sama satu lagi Andrew. 2 lagi nggak bisa bawa motor, jadi ya lumayan lah. Sekarang kita harus bawa motor terus itu. Dan yang ini kan yang lumayan
urakan. Iya. Motor Motor urakan. geber gitu. Tapi akhirnya pada belajar juga kan, akhirnya pada bisa akhirnya semua. pada bisa pas sudah syuting berapa hari, akhirnya mereka juga bisa sendiri. Jadi ingin beli motor nggak setelah ini? Iya, ngoleksi. Waduh, kayaknya beli perusahaannya sekali. Wow. Oke, kayaknya ada sih yang Wah. menyamar sebenarnya. Fadi kaya alay terus. Amin, amin. Amin. Motor paling motor-motor ini aja sih kayak Beat gitu buat Jangan sebut merek. Motor bebek. Matic, motor bebek iya. Motor Sorry ya. Matic. Aku sekali lain lagi motor bebek. Ntar gua kerjain. Iya, itu sih motor bebek buat keliling dekat-dekat rumah aja gitu. Atau motor ayam. Motor ayam apa? Lanjut. Bebek ayam. Di sini ada adegan romantisnya nggak sih? Adegan romantis. Ah. Nah, itu adegan romantisnya banyak banget. Gimana tuh? Mungkin tantangannya ada nggak? Tantangannya Atau Adegan kesulitan romantis yang gitu? harus romantis tapi ketika syuting tuh ketawa banget gitu. Aduh, Mereka sering kita tuh banget sering tau. kayak gitu karena kadang kayak Saski tuh nggak bisa serius gitu kalau ngeliat Fadi tuh selalu kayak ya Allah pengen gitu loh. Terus Fadinya juga yang kayak gitu-gitu, jadi yang kayak kadang-kadang kita kalau misalnya ada adegan-adegan yang kayak agak sedikit lebih dekat daripada biasanya, lumayan apa ya yang kayak Iya, butuh kayak waktu untuk kita konsentrasi buat fokus, iya. untuk benar-benar masuk ke dalam adegannya. Tapi ya alhamdulillah karena juga orangnya Fadi ya jadinya gampang-gampang aja Iya, lah. karena aku ada ADHD, jadi ketika ada adegan suatu saat ada adegan yang emang kita berdekatan, terus aku tiba-tiba hilang fokus, aku bilang, Sas coba dengerin deh, dengeran nggak suara nafas gue? Iya kan aneh ya kak, maksudnya kayak Ada suara nafas ya? Kenapa sih? Itu sesuatu yang freak, cuman atau kayak iya atau kayak kadang keasbunannya Fadi tuh yang kayak kadang misalnya kalau misalnya kan banyak juga adegan nangis di Samuel ini kan, tiba-tiba yang kayak lo lebih cantik kalau nangis gitu, atau kayak banyak banget keasbunan oh ini apa, kayak lo tuh lagi deketan, terus aku nanya, kamu lihat mata kanan apa mata kiri? Karena aku lihat mata kamu ada 3 nih sekarang. Iya kayak gitu, atau tiba-tiba yang kayak Sas, gue jereng nggak gitu, kayak kadang tuh, tapi itu justru yang bikin lucu sih menurut Saski, yang kayak bikin yang kayak oh ternyata seru juga, dan itu juga yang bikin aku ngerasa nyaman melakukan scene-scene yang kayak romantis. Jadinya kayak karena dianya bawa santai, Saskinya juga bawa santai, jadi kayak jadi kita sama-sama santai, sama-sama ngejalanin ini dengan penuh profesionalitas dan juga konsentrasi. Fadi tuh tadi berarti notice aslinya lucu ya, padahal kan di series tuh kayak jutek, sosok cool gitu ya. lebih asal nyebut aja ya. Iya, asal bunyi aja asal sih, bunyi, Kak. asal bunyi, asal bunyi ya. Iya, sebelum sebelum. Dan asal nyebut. Dan energinya Baik lagi. energinya tuh banyak banget Kak Fadi tuh, kayak Betul. nggak capek-capek orang ini tuh. Dia kalau manusia kalau diibaratkan HP dia fast charging, karena dia tidur bentar melek lagi udah full Wah lagi iya. tenaganya. Dan maksudnya mungkin salutnya Saski sama Fadi itu Saski nggak pernah ngeliat Fadi bete sama sekali. Bete apa sih Fadi? Maksudnya kayak kadang-kadang kan kalau misalnya kita syuting sampai misalnya kayak pagi, terus juga atau mungkin take terus nggak ada istirahatnya, atau mungkin karena nunggunya kelamaan, biasanya kan ada sedikit kayak aduh nggak mood nih, atau kayak aduh capek nih, jenuh nih gitu. Tapi Fadi orang pertama yang Saski ketemu yang nggak ada bete-betenya, nggak ada jenuh-jenuhnya, nggak ada, kayak dia selalu konsisten dengan mood dia yang sangat gitu loh. Fadi tadi notice ada ADHD ya, itu menguntungkan atau justru menghambat sih Fadi buat pekerjaan kamu? Satu sisi menguntungkan, satu sisi juga rada jadi pengganggu. Yang menguntungkan adalah kan kita kalau syuting kan kita bekerja sama dengan departemen-departemen lain, ada wardrobe, make up, kamera dan lighting. Jadi kita harus oke, posisinya di sini, dialognya ini, tektokan sama lawan main, bajunya udah sesuai continuity atau belum, rambutnya apakah ada yang beda segala macem. Jadi aku bisa bagi fokusnya di situ. Tapi yang jadi susah adalah kehilangan fokusnya itu. Gitu. Mungkin udah lama mungkin di diagnosa ADHD sendiri, udah lama mungkin. Oh, aku nggak ini sih, aku nggak cek ke dokter karena aku nggak mau tiba-tiba jadi alasan gue ada ini jadi Karena lu ke THT. ini. Jadi aku konsul sama ChatGPT ya.
kayak kalau ngomong gini sama AI sama AI Fadi kalau ngeliat Sasuke gimana nih? aku ngeliat dia ini perempuannya Salah. ya maksudnya dia orang yang lucu tapi aku sadar betul bahwa dia banyak ngomong dalam hati gitu ya kayak apa sih Fadi gitu. VO. Ceweknya banyak ya? Iya, VO-nya banyak. Voice over maksudnya yang kayak di sinetron tuh kan ada kayak gini gitu. Nah, dia ada itunya gitu loh. Apa sih nih orang gitu. Kata dia yang aku rasa. Emang gitu ya Saski? Enggak loh, padahal Kan menurut keyakinan aku. lebih parah lagi di dalam hati aku. Padahal lebih parah ya. Iya, udah bercanda. Kalian kalau di lokasi syuting Samuel paling sering pesen ke PU apaan? Pengen tahu. Ice Es teh Americano. manis. Americano. Iya, Americano. Kebetulan lagi puasa. Emang waktu Waktu itu? sempat puasa. Malamnya habis buka puasa. Malamnya habis buka puasa kita biasanya. Kita kan puasa full ya. Iya, kita full banget. Apa itu? Panas-panas mah nggak ngaruh. Iya. Iya, pingsan mah kita lawan ya. Iya. Tapi emang hampir semuanya full sih. kemarin. Iya. Cuman aku batal 2 kali. Lagi mens. Apa tadi Americano berarti? Americano. Cuman tiap hari Fadi tuh kalau ketemu aku, Mir, batal yuk. Cuman dia nggak batal-batal. Cuman Dia kayak ngegodain ngegodain doang. Iya. Melihat siapa yang imannya paling lemah. Emir. Kita tuh sering banget dong. Gue puasa full. Kita sering banget. Oh iya. Gue cuman waktu itu gara-gara sakit. Oh iya. Lambung. Kita sering banget kayak kalau lu batal gue batal. Kalau lu batal gue batal. Ayo, lu mau batal? Enggak, gue nggak mau batal. Tiba-tiba ada yang batal sendiri. Ya gitulah keseruan kita. Kelihatan kan? Nah, Iya. tapi kalau untuk ini sendiri kan bisa dibilang paling dewasa ya. Nah, itu ngomong atau akhirnya bisa sejalan sama mereka yang umurnya di bawah dirimu. Enggak sih dewasa ngomong juga ya. Gue juga ngomong sama lu. Ini gua ngomong dari tadi. Ngomong. Oh iya iya. Jokes Itu dulu, itu, kalau itu Fadi. tandanya dewasa tuh jokesnya mulai kayak Bapak-bapak. bapak-bapak. Iya. Paling itu sih kadang suka nggak nyambung jokesnya. Karena aku jokesnya kayak bapak-bapak. Jadi sempat pelanggar ya di depan mereka Oh. pas mereka jok sendiri Kalau gitu sih. yang ini ya. Ada videonya yang lagi pada main drama Cina tuh. Oh iya. Kan ada lu tiba-tiba loncat-loncat. Karena udah kebawa mereka sih. Tapi biasanya juga kita jelasin kok kayak ini kalau misalnya ada yang kayak dia nggak ngerti jokesnya, kita yang kayak di ini loh maksudnya ini gitu. Ada Referensinya berapa tuh ya? ini. Dia berapa gitu. kawan? Iya. Baru ketawa. Gila Bukan, gitu ya. bukan karena dia tua kali ya, menurut saya sih juga dia nggak tua-tua banget kak, cuman karena dia itu nggak jarang main sosmed, jadinya Iya. kayak biasanya kan jokes-jokes itu kan dari sosmed kan, jadi dia jarang, jadi kadang kalau misalnya kita bercanda suatu hal yang ada di sosmed itu yang kayak hah, terus kita harus jelasin lagi ke dia, atau kadang kita tunjukin video referensi jokesnya itu, Iya. baru dia kayak oh hahaha gitu. Iya, jadi mereka tiba-tiba bikin trennya, terus aku kayak apaan tuh gitu. Aku baru Iya. Man, Pesan-pesan terakhir Oh, buat pesan. promo. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir, pesan-pesan sebelum penutupan. Oke. Ntar aku coba kamu. Maju sih. Hah? tahu. Sweet. Coba ntar aku tinggal set nambahin gitu. CTA aja ya. CTA kau tuh. Biasa itu. Cuma Iya. biasa biar Call to action tuh apa? Jadi jangan lupa nonton. Oh, oke deh. Teman-teman semua terima kasih banyak udah menonton film. Udah. Jangan Aku lagi, jangan dong, ini beda project. Aku lagi pelenger loh, kamu aja. Kebanyakan promo. Halo, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton WTV original. Terima series. kasihnya untuk apa? Kan tadi Kan ini mau dikasih tahu. Oh, coba. Terima kasihnya. Terima kasih banyak. Karena? Iya ya. Terima kasih. Ya dibantuin nih. Yaudah, Enggak, udah pada aja. teman-teman terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayangnya yang udah kalian berikan untuk seri Samuel. Kita sangat amat bersyukur dan doanya pastinya semoga kalian semua ngerasain cinta dan kasih sayang yang kita kasih juga untuk project ini. Support kita terus, tungguin terus episode-episode terbarunya dan terima kasih banyak. Jangan lupa nonton seri Samuel di With WTV. TV.